Hai sobat, di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit kolera. Langsung saja ya ke pembahasan berikut ini. Kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit menular yang dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Ciri khas atau karakteristik dari gejala penyakit kolera adalah adanya feses yang tampak seperti air cucian beras atau rice water stool. Etiologi dari kolera adalah salah satu dari bakteri enterotoksigenik gram negatif Vibrio cholera. Infeksi Vibrio cholera dapat bersifat asimptomatik dan dapat juga terjadi infeksi yang tanpa gejala namun berpotensi menularkan. Kemudian, bakteri Vibrio cholerae menginfeksi usus sehingga menyebabkan orang yang terinfeksi akan mengalami diare parah yang disertai dengan muntah-muntah. Sumber utama penyebab penyakit kolera ini adalah karena air minum yang terkontaminasi akibat sanitasi lingkungan yang buruk. Selain itu, bakteri ini juga berkembang pada makanan laut atau makanan yang sudah terkontaminasi melalui perantara orang yang sebelumnya sudah terjangkit. Dengan kebiasaan ini menjadikan risiko penyebaran bakteri lebih besar daripada bakteri yang menempel di benda-benda yang digunakan masyarakat pada umumnya. Tanda dan gejala yang biasa ditunjukkan pasien kolera adalah muntah, detak jantung cepat, kulit kehilangan sifat elastisitas di mana saat dicubit atau ditekan, kulit membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke kondisi semula. Membran mukus yang kering, yaitu dalam mulut, tenggorokan, hidung, dan kelopak mata. Tekanan darah rendah, rasa haus, kram otot, gelisah, mudah tersinggung atau rewel terutama pada anak-anak, dan kantuk atau kelelahan yang tidak biasa. Patofisiologi kolera adalah proses kolonisasi Vibrio cholera pada saluran pencernaan yang kemudian menghasilkan enterotoksin. Toksin ini tidak menginvasi sel intestinal, tetapi bereaksi secara lokal untuk menyebabkan sekresi cairan dan elektrolit dari sel intestinal menuju lumen. Diagnosis kolera. Yang pertama, gejala klinis. Gejala klinis pasien dapat bervariasi dari asimptomatik, ringan, sedang, hingga berat. Keluhan penyerta dapat berupa rasa tidak nyaman atau kram perut yang disebabkan oleh distensi usus halus akibat sekresi intestinal dalam volume besar. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Ditemukan tanda dehidrasi karena diare akut dapat berupa rasa haus, membran mukosa kering, mata cekung, kulit teraba basah dan dingin, serta hipotensi. Yang ketiga, reaksi aglutinasi dengan antiserum spesifik. Reaksi aglutinasi dapat dihalangi atau dihambat dengan antibodi spesifik terhadap antigen, sehingga reaksi ini digunakan sebagai dasar pada isolasi virus, serta diferensiasi pada strain varian yang sering muncul. Keempat, kultur bakteriologis. Kultur bakteriologi terdapat dalam tubuh melalui jaringan, sumsum tulang, darah, urin, sputum, feses, cairan cerebrospinal, dan cairan tubuh lainnya. Pencegahan kolera. Gimana sih cara mencegah kolera? Pertama, meningkatkan hygiene. 2. Minum sumber air yang bersih. 3. Makan makanan yang benar-benar matang. 4. Pilih jenis buah dan sayur yang tepat. 5. Meningkatkan kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah imunisasi. Cara penanggulangan kolera. Cara penanggulangan utama untuk penderita kolera adalah dengan mencegah dehidrasi. Dokter akan memberikan larutan oralit untuk mengganti cairan dan ion mineral di dalam tubuh. Bila pasien terus muntah sehingga tidak bisa minum, dokter akan menyarankan rawat inap dan memberikan cairan infus. Nah, cara penanganan penyakit kolera ini sendiri, agar lebih terlindungi dari kolera, Anda bisa menjalani vaksinasi kolera, terutama apabila Anda tinggal di daerah yang banyak kasus kolera. Vaksin kolera diminum 2 kali dengan jarak waktu 7 hari sampai 6 minggu, untuk memberikan perlindungan selama 2 tahun kepada Anda. Pengobatan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pengobatan dengan pemberian cairan oralit dengan zinc terbukti efektif dalam menurunkan tingginya angka kematian akibat diare sampai 40%. Selain itu juga, pemberian antibiotik juga dapat dilakukan untuk pengobatan penyakit kolera loh. Nah, hal ini juga dibuktikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013. Nah gengs, sekian penjelasan kami mengenai penyakit kolera, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa jaga pola asupan makan kalian dan jaga juga kesehatan tubuh kalian. Bye-bye, terima kasih.